Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas pembahasan dari tugas 2. Soal yang diberikan pada tugas 2. Soal yang pertama adalah pada kubus ABCDFGH sebutkan hubungan dua unsur berikut. Garis AE dan garis PG, garis PF dan garis QD, garis CE dan garis PH, garis AC dan garis BH, garis BD dan garis HD, garis EG dan bidang BFHD. Hubungan dua unsur. Kira-kira apa hubungannya? Hal ini nanti kalian bisa menjawabnya, bisa misalkan sejajar, apakah berpotongan, atau bersilangan, atau terletak pada. Kalau di bidang ya. Kemudian yang G, garis EF dan bidang ABGH. Garis BG dan bidang ACH, kemudian bidang ACG dan bidang BFHD, bidang AFH dan bidang BTG. Kemudian soal nomor 2. Pada kubus ABCDEFGH, jika CE memotong AG di R, CE memotong AG di R, dia gambarnya, dan memotong PG di S, PG di S, maka buktikan bahwa CS, SR, dan RE sama panjang. Ya, membuktikannya ini kalian bisa dengan menggunakan teorema kesebangunan ruang. Perhatikan kubus ABCD EFGH di samping. Soal nomor 3 ya. Sebutkan bidang yang berimpit dengan bidang ADHE. Sebutkan bidang yang sejajar dengan bidang ADHE. Sebutkan bidang yang berpotongan dengan bidang ADHE. Sebutkan bidang diagonal yang melalui diagonal ruang AG dan memotong bidang BCGF. Masih soal nomor 3, sebutkan garis-garis persekutuan antara ini. Garis-garis persekutuan itu yang sama ya, dua garis-garis yang menghubungkan yang diikuti kalau yang namanya persekutuan itu. Kemudian kalau yang nomor 4 ini sebutkan 3 bidang yang berpotongan sehingga ketiga garis berpotongan, berimpis, sejajar melalui sebuah titik. Berarti nanti kalian akan menyebutkan 3 bidang ya untuk soal-soal ini. Salinilah gambar kubus tersebut, maksudnya kubus ini ya, dan gambarlah garis perpotongan antara bidang yang melalui BCG dengan bidang ABGH. Nah, nanti bagaimana? Sudah punya gambaran? Jika belum punya gambaran, perhatikan pembahasan berikut ini dari kelima soal di atas. Baiklah, soal yang pertama. Pada kubus ABCDEFGH, yang ditanyakan adalah hubungan dua unsur berikut. Unsur di sini adalah garis. Yang A, garis AE dan garis PG. Nah, ini garis AE. Ini garis AE-nya dan garis PG. Kira-kira hubungannya apa ya kira-kira? Apakah bersilangan? Misalkan, coba ini kita perpanjang ya, AE kita perpanjang, kemudian PG juga kita perpanjang, maka akan berpotongan pada satu titik. Berarti garis AE dan garis PG hubungannya adalah berpotongan. Kemudian yang B, garis PF dan QD, garis QD. Perhatikan dua gambar ini adalah menyatakan jika garis itu apa? Sejajar. Kemudian garis CE
ya, garis CE dan BH. Nah, ini kira-kira berada dalam satu bidang. Bidangnya apa berarti? BC, HE. Karena garisnya ini ya, dua diagonal ini sama-sama diagonalnya ruang, dia berpotongan. Jadi hubungannya berpotongan. Kemudian garis AC dan BH. AC dan BH. Garis AC dan BH. Apakah berpotongan? Garis AC dan BH. Apakah berpotongan? Selintas berpotongan ya, selintas ini. AC dan BH kayaknya memotong. Tapi bukan memotong, tapi apa? Bersilangan. Ingat, kedua garis dinyatakan bersilangan jika dia tidak berpotongan dan garis itu juga tidak sejajar. Kemudian garis BD dan garis HD. Garis BD dan HD. Nah, ini di sini BD dan HD berpotongan di mana? Di titik D. Jelas ya? Kemudian garis EG dan bidang BFHD. EG dan BFHD. EG dan BFHD. Kira-kira apa hubungannya? Berpotongan di mana? Di titik ini ya, di titik H ya. Berpotongannya. Jadi berpotongan diagonal sisi EG dan FH di Q. Kemudian garis EF dan bidang ABGH. EF dan bidang ABGH. Berarti apa hubungannya? Sejajar. Dilihat dari mana? EF dan garis GH. Sejajar ya. Kemudian garis BG nanti ke sini ya. BG dan bidang ACH. Nah, kira-kira apa hubungannya? Sejajar. Sejajar mana? BG. Sejajar dengan PH. Kalau ini dihubungkan, maka ini adalah garis sejajar dan bidang ACH. Kemudian bidang ACGE. ACGE dan bidang BFHD. Apa kira-kira? Berpotongan. Betul. Lanjut, bidang AFH. AFH dihubungkan dan bidang BDG. Apa kira-kira ini ya? Sejajar ya bidangnya ini. Yang mana yang menyatakan sejajar? Garisnya ini ya, garis FH dan garis BD. Ini apa? Sejajar. Nah, kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Bagaimana yang tadi yang nomor 1, paham apa tidak? Jadi bisa kita simpulkan hubungan dua garis tadi ya. Garis dengan garis dan garis dengan bidang hubungannya bisa sejajar, bisa berpotongan, dan bisa bersilangan. Lanjut soal nomor 2. Pada kubus ABCD EFGH, jika CE memotong AG di R. Ya. Kubus ABCD EFGH. Jika CE, garis CE ini ya, CE ini apa? Diagonal ruang. Terus kemudian ini CE dihubungkan, AG dihubungkan, memotong di R. Ini gambarnya ya. Kalau kita buat gambarnya, di sini diiriskan, yaitu garis CE, ya, garis CE
memotong AKI di R. Ini ya, di R. Nah, CE juga garis CE memotong PG di titik S. Perhatikan kalimat ini. Jadi, CE memotong AKI di R dan CE juga memotong PG di S. Ini ya, R dan S ini. Maka, soalnya disuruh membuktikan bahwa CS sama dengan SR sama dengan RE. Ya. Ini apa berarti menyatakan kalau ini adalah sama panjang. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita menggunakan kesebangunan segitiga. Perhatikan, segitiga AEHI. AEHI. Ya, sebangun AEHI sebangun dan kongruen dengan segitiga apa? PHG. Ya, masih ingat dengan konsep kesebangunan di SMP ya, kelas 3 kayaknya ya, kelas 3 SMP. Segitiga AEHI ya, kongruen dengan segitiga PHG. Maka didapatkan kalau ini kongruen, maka apa? ER sama dengan HT. Ini ya. ER sama dengan QT sama dengan RS. Nih, kenapa kok sama dengan RS? Karena QT ini sejajar dengan RS ya. Sejajar. Kemudian perhatikan segitiga AEHI ya, kongruen dengan segitiga GCP. Kongruen ya, kongruen. Berdasarkan konsep kekongruenan dan kesebangunan, maka CS sama dengan apa? ER. CS sama dengan ER. Perhatikan di sini, ER ini sama dengan HT sama dengan RS. Yang kedua, CS sama dengan ER. Berarti apa? Di sini CS sama dengan ini ya. CS sama dengan HT juga sama dengan RS dan yang terakhir sama dengan RE. Karena yang disuruh buktikan hanya ini, CS, SR, dan RE. Maka CS sama dengan SR sama dengan RE sama panjang. Bagaimana? Masih belum paham? Ya, intinya untuk membuktikan sama panjang ini kita menggunakan dengan konsep kekongruenan segitiga dan kesebangunan ya. Kongruen itu diapakan sama panjang. Sekali lagi saya ulangi, segitiga AEHI kongruen dengan segitiga PHG. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan sisi sudut sisi ya. Kongruennya di mana? Kalau dinyatakan segitiganya sama, EHI sama dengan HG, AE sama dengan PHI, dan sudut AEHI sama dengan sudut PHG. Berarti ini adalah segitiga yang kongruen. Karena kongruen itu, maka ER di sini ya, kalau kita potongkan ini ya, R di sini sama dengan HT. Ya ini garis tingginya segitiga AEHI dengan alas AHI ditarik garis lurus adalah ER. Kemudian segitiga PHG dengan alas PT ditarik lurus, tegak lurus dari Q menuju alas adalah HT. Maka ER sama dengan HT sama dengan RS. Segitiga AEG kongruen dengan segitiga GCP. Kenapa kok ini kongruen? Jelas, juga menggunakan apa? Masih menggunakan teorema sisi sudut sisi ya. AE kongruen dengan CG. Kemudian EHI kongruen dengan PC. Kemudian segitiga AEHI kongruen dengan segitiga PCG. Jadi kongruen ya.
Maka CS sama dengan ER. CS sama seperti tadi. Nah, ini kan yang sama ER-nya tuh ini ya. ER ini sama dengan T sama dengan RS, kemudian CS ini sama dengan ER. Karena yang disuruh buktikan hanya CS, SR, dan RE sama panjang. Maka apa? CS sama dengan RS. Karena apa? Karena di sini sama dengan ER ya, yang atas sama dengan RE. Ya, kenapa ini dari ER kok RE? Tidak apa-apa ya, karena ini panjang, hanya menyatakan panjangnya sama, bukan menyatakan arah, jadi bisa RE. Kemudian soal nomor 3. Bagaimana paham ya yang nomor 1 dan 2? Kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan kubus ABCDEFGH di samping. Yang pertama, bidang yang berimpit dengan bidang ADHE. ADHE. Jenenge berimpit ini berarti apa? Gandeng. Ya. Berimpit ya gandeng, deng, ya. Gandeng. Bidangnya ini keseluruhannya. Ya apa berarti kalau berimpit? Sama bidang ADHE sendiri. Berimpit. Ya. Kemudian, bidang yang sejajar dengan bidang ADHE. ADHE ini berarti kan sejajar, maka sama dengan bidang apa? BC, GF. Di mana AD sejajar BC, garis EH sejajar dengan FG. Jadi ini adalah dua bidang yang sejajar. Bidang ADHE adalah BCGF. Lanjut. Bidang yang berpotongan dengan bidang ADHE yang berpotongan. Mana yang bidang berpotongan? Ada dua ya, yaitu bidang ABCD memotong pada garis AD. Ingat, jika dua bidang berpotongan, maka perpotongannya adalah sebuah garis. Ini AD ya. Kemudian kalau bidang ADHE dengan bidang apa? EFGH berpotongan di garis EH. Maka ada dua. Kemudian bidang diagonal yang melalui diagonal ruang AG. Diagonal ruang AG, di sini ya, AG. Dan bidang BCGF. AG dan bidang apa? BCGF. Maka bidang diagonal mana yang dilalui diagonal ruang AG yang memotong bidang BCGF? AG yang memotong BCGF, maka ini bidangnya apa? ACGE. Lanjut ya. Masih nomor 3. Sebutkan garis-garis persekutuan antara bidang BCGF dan bidang EFGH. Ya, BCGF dan EFGH. Dari sini bisa dilihat, dari sini cirinya ada BCGF dan EFGH. Yang sama di sini huruf apa? GF ya, yang ini juga sama apa? FG di sini. Maka garisnya adalah garis FG. Ini ya. Dilihat dari sini kalau persekutuan itu yang sama. Titik yang sama. Cirinya seperti itu yang lebih mudah. Kalau bidang ADHE dan bidang CDHG, ya tanpa melihat gambar kita usah tahu ADHE dengan CDHG itu yang sama adalah huruf DH, ya ini juga DH. Maka garis persekutuannya adalah garis DH. Kalau lihat gambar, perhatikan ADHE dan bidang CDHG. Nah, ini yang sama adalah garis AD. Maaf, garis DH ini yang sama ya. Ini adalah persekutuan. Kemudian bidang diagonal ABGH dengan EFGH. Nah, ini persekutuan atau persekutuan itu bisa seperti perpotongannya ya.
Nah ini kalau misalkan tanpa gambar kita lihat lagi A, B, G, H, dan E, F, G, H. Yang sama adalah apa? GH ya, yang sama GH. Kalau yang sama GH, maka persekutuannya adalah garis GH. Kalau melihat gambar A, B, G, H dengan E, F, G, H. Di sini persekutuannya, perpotongannya di garis GH. Lanjut, bidang diagonal ABGH dengan bidang BCGF. Nah, ini juga ya dilihat dulu. Apakah ada yang sama ya? ABGH sama BCGF. Yang sama hanya berapa? Ini yang sama. BG ini ya yang sama. Yang sama adalah BG, maka persekutuannya adalah garis BG. Itu kalau tidak melihat gambar. Kalau melihat gambar seperti ini. ABGH dan bidang BCGF. Nah, berarti BG ya, garis BG ini persekutuannya. Bidang ABGH dan BCHE. Sama ya tadi, coba ya. Kalau tidak melihat gambar bagaimana? Mana yang sama ini? ABGH dan BCHE persekutuannya. Bidang garis apa ya kira-kira ya? ABGH dan BCHE. B dan H ya, berarti garis BH. Bisa ya kira-kira ya kalau disuruh menentukan garis-garis persekutuan. Kemudian bidang BDE, BDE ya, BDE dan ACGE, ACGE. BDE dan ACGE. Memotong di P ya, BD, ACGE dan BDE. Kira-kira persekutuannya di mana? Di perpotongan ya, di garis apa? PE. Nah, ini kan terletak pada satu bidang persekutuannya. Ada apa di sini? Kita bisa menyimpulkan dari 1 sampai 5 ya. Kalau sama-sama bidangnya ini berbentuk segi 4, maka dilihat ada titik yang sama ya, 2 titik yang sama. Kalau bidang baru beda lagi kalau bidang BDE dan bidang ACGE. BDE dan bidang ACGE ini baru beda ya, tidak bisa. Tapi yang jelas di sini perpotongannya pada satu titik, tinggal kita hubungkan, kemudian terletak pada satu bidang. Itu namanya garis persekutuan yang sama. Tunjukkan bahwa bidang BDE sejajar dengan bidang CFH. B apa tadi? BDE sama CFH. Gimana caranya menunjukkan? Untuk menyatakan sejajar ya, kita bisa menggunakan apa? Segitiga, tadi konsep kekongruenan. Nanti ada garis yang sejajar. Nah ini, jawabannya adalah BD sejajar dengan FH. Ya, BD-nya ini sejajar dengan FH dan BE sejajar dengan CF. Maka BDE ini sejajar dengan CFH. Masih bingung ya mungkin kalau yang kekongruenan, coba nanti kalian diulang-ulang lagi. Ingat konsep kekongruenan kelas 3 SMP. Lanjut ya, soal nomor 4. Sebutkan 3 bidang yang berpotongan sehingga ketiga garis potongnya berimpit. Nah, berimpit itu berarti sama, berarti satu garis, maksudnya ini, satu garis ini dipotong oleh 3 bidang. Yang mana kira-kira satu garis dipotong oleh 3 bidang? Oleh 3 bidang yang mana? Contohnya ya, contohnya. Misalkan garis AD. Garis AD ini ya, garis AD ini bisa terbuat berapa bidang di sini? 3 ya. AD ini bisa apa? A, B, C, D, 1. Kemudian apa?
ADHE 2. Masih 2. Kemudian apa lagi? ADGF, bidang diagonal ya. Jadi ada 3 bidang, garisnya berimpit ini. Ini salah satu contohnya ya. Contohnya ini ABCD, ini berarti kan AD, AD, AD. Namanya berimpit, hampir sama dengan persekutuan ya, berimpit. Gandeng-deng di situ ya. Kemudian sejajar. Mana kira-kira? Sebutkan 3 bidang yang berpotongan sehingga garis potongnya sejajar. Yang mana ya kira-kira? Sejajar. A, B, C, D. Sejajar dengan apa? C, D, E, F. C, D, E, F. Kemudian apa lagi? A, B, F, E. Nah, sejajar apa kira-kira? Sejajar yang sama. Ini ya, AB ya, ABCD dengan CDEF. AB sejajar dengan CD. Lah AB ini sejajar dengan EF dan CD ini sejajar dengan GH, CDEF. Ya, AB ini sejajar dengan EF dan berpotongan ya, AB CD berpotongan dengan CDEF di garis CD. Ini berpotongan lah. Kemudian apa lagi? Kemudian ABFE berpotongan di garis AB. Jadi AB ini ya, dan AB ini nanti sejajar dengan EF ini. Ketika bidangnya berpotongan, bidangnya apa saja? Tadi saya ulangi untuk yang sejajar ABCD, ABFE, dan CDEF. Hasilnya adalah AB, nanti sejajar dengan EF. Itu salah satu contohnya. Melalui sebuah titik, bidangnya apa saja? Ada 3. ABCD, ABFE, dan ADHE. Titiknya yang sama apa ini? Adalah titik A saja ya. A kuncinya. Kemudian salinlah gambar kubus tersebut. Ini yang maksudnya ini disalin. Dan gambarlah garis perpotongan antara bidang yang melalui BCH ya, BCH dengan bidang ABGH. Mana ya yang merupakan garis perpotongan? Jadi tugasnya kalian ini digambar dulu ya. Digambar dulu kubusnya di buku tulis. Kemudian diisi ya, namanya adalah kubus ABCD EFGH. Di sini ada titik P-nya, P-nya perpotongan garis AC dan BD. H-nya adalah perpotongan garis EG dan FH. Kemudian cari garis perpotongan digambar. Bisa nanti beda warna ya pulpennya. Ini bidang melalui BCH dan bidang ABGH. Perhatikan gambarnya. Ini ya, BCH dan bidang ABGH. Di mana ini perpotongannya ya? Garis perpotongannya ini. Ini ya garisnya. Ya, bagaimana ini gambarnya? Salinlah gambar tadi ya. Kubur tersebut dan gambarlah garis perpotongannya ini. Di sini ya gambarnya. Tahu ya gambarnya ini. Bidang BCH, bidang BCH, dan bidang ABGH. Ini titiknya ya. Gambarnya sini ini perpotongannya. Demikian pembahasan tugas 2.
Ini bagaimana kalau ada pada kubus ABCDEFGH akan dibuktikan bahwa garis diagonal ruang CE tegak lurus bidang AFH. AFH. Ini tambahan ya. Bagaimana kalau membuktikan? Yaitu dengan membuktikan bahwa CE tegak lurus FH. CE tegak lurus FH. Dan CE tegak lurus AH. CE tegak lurus AH. CE tegak lurus AH. Maka cara membuktikannya adalah AE ini tegak lurus EF. AE tegak lurus EF ya. Tegak lurus itu berarti membentuk sudut 90 derajat. Kemudian AE tegak lurus EH. AE tegak lurus EH. Dengan demikian, maka AE ini tegak lurus dengan EFH. Tegak lurus ya. Kemudian, ini AE, EH, AE tegak lurus EF, dan AE tegak lurus EH, maka AE ini tegak lurus dengan bidang EFH. Nah, ini tegak lurus. Tegak lurus. Kemudian akibatnya AE tegak lurus dengan FH. Ya, di sini AE tegak lurus EFH, akibatnya apa? AE tegak lurus FH. Kemudian jika FH tegak lurus AE. Ya, karena FH ini tegak lurus AE, maka FH tegak lurus EG. FH tegak lurus EG. Jadi FH tegak lurus dengan bidang ACGE. FH ya, FH ini tegak lurus dengan bidang ACGE. Nah, itu akibatnya CE ini tegak lurus dengan apa? FH. CE ini tegak lurus dengan FH. Jika EF tegak lurus dengan AE, ya, EF tegak lurus dengan AE, kemudian EF tegak lurus dengan EH, maka EF tegak lurus dengan bidang AEH. Akibatnya, ya, nah ini, akibatnya FE tegak lurus AH. Ini kita sudah buat ya. Sudah terjawab kalau CE tegak lurus FH dan CE tegak lurus AH. AH tegak lurus EF. AH tegak lurus EF dan AH tegak lurus DE. Maka AH tegak lurus dengan bidang CDEF. Ini akibatnya CE tegak lurus AH. Sehingga terbukti kalau CE itu tegak lurus, CE tegak lurus dengan AFH. AFH. Ini gambar-gambarnya ya. Ini menyatakan terbukti kalau
diagonal ya, diagonal ruang berpotongan pada satu titik. Keempat, diagonal ruang berpotongan pada satu titik. Demikian pembahasan tugas 2. Semoga bisa dipahami. Apabila masih kurang jelas, silahkan hubungi saya.